Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Mauliza, dokter muda ilmu kesehatan THTKL, Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran, yaitu tes penala. Tes penala berfungsi untuk menentukan jenis ketulian pasien, apakah tuli konduktif, tuli sensorineural, ataupun tuli campuran. Tes penala itu dilakukan menggunakan garpu tala. Nah, garpu tala ini terdiri dari kaki garpu tala dan batang garpu tala. Kita memegang garpu tala pada batang garpu tala. Tidak boleh melakukan pemegangan pada kaki garpu tala karena akan dapat mengganggu getaran yang terjadi. Kemudian cara menggetarkan garpu tala yaitu dapat dilakukan dengan dipetik atau dapat juga dengan dihentakkan pada benda lain. Sebelum melakukan pemeriksaan tes penala ini, kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa kita akan meletakkan garpu tala yang telah digetarkan pada bagian kepala pasien. Nanti pasien akan mendengar getaran. Nah, sampai pasien habis mendengar getaran, tidak ada lagi, maka kita menyuruh pasien untuk mengangkat tangan agar kita tahu bahwa pasien tidak dapat mendengarkan getaran lagi. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan Rinet test. Nah, dari Rinet test di sini saya akan meletakkan garpu tala pada tulang mastoid pasien. Nah, kemudian apabila pasien tidak dapat mendengarkannya lagi, pasien mengangkat tangan. Kemudian saya akan meletakkan di depan telinga pasien apakah pasien masih mendengarkan getaran atau tidak. Baik Bapak, di sini saya akan menggetarkan alat ini dan saya letakkan di belakang telinga Bapak. Apabila Bapak sudah habis mendengarkan getaran, tidak terdengar lagi, Bapak angkat tangan Bapak ya. Baik, kita getarkan. Apakah masih mendengar Bapak? Masih. Nah, jadi Rinet test ini positif apabila pasien masih mendengarkan suara yang ketika garpu tala didekatkan ke telinga pasien. Namun apabila tidak terdengar lagi, yang berarti tes Rinetnya negatif. Selanjutnya, pemeriksaan Weber test. Pada pemeriksaan Weber ini untuk membandingkan getaran yang didengar oleh telinga kanan dan telinga kiri. Jadi di sini saya akan meletakkan garpu tala pada vertex tulang hidung dan juga gigi pasien. Nah, Bapak, apabila saya letakkan alat ini di wajah Bapak, di dahi Bapak, maka nanti Bapak apabila mendengar getaran, siapa yang lebih kuat? Apakah kuat di telinga kanan atau kuat di telinga kiri? Bapak angkat tangan kanan atau tangan kiri. Atau jika suaranya terdengar sama, besarnya sama, maka Bapak angkat tangan kedua-duanya. Mengerti Bapak? Baik, kemudian saya petik. Baik, berarti di sini silakan diturunkan Bapak. Di sini pasien mendengarkan getaran yang sama pada telinga kanan dan telinga kiri. Nah, apabila pasien lebih mendengar ke telinga kiri, maka disebut lateralisasi ke telinga kiri, dan apabila didengar ke telinga kanan, disebut terjadi lateralisasi ke telinga kanan. Selanjutnya, tes swabah. Tes swabah ini bertujuan untuk menilai hantaran tulang pada pasien dengan pemeriksa akan dibandingkan. Nah, sebelumnya Bapak nanti apabila tidak terdengar suara lagi, Bapak angkat tangan ya. Nah, saya petik, lalu saya letakkan pada tulang mastoid pasien. Ketika pasien tidak mendengarkan getaran lagi, maka pasien akan mengangkat tangannya. Baik, kemudian akan diletakkan pada tulang mastoid pemeriksa. Apabila pemeriksa masih mendengarkan getaran, namun pasien sudah tidak lagi, maka disebut dengan swabah memendek. Nah, selanjutnya akan dilakukan tes swabah lagi yang dimulai dari pemeriksa. Diletakkan pada tulang mastoid. Apabila pemeriksa sudah tidak dapat mendengar getaran lagi, maka akan diletakkan pada tulang mastoid pasien. Apabila pasien masih mendengarkan daripada pemeriksa, maka berarti swabah memanjang.
Namun, apabila pasien sama-sama tidak dapat mendengarkan lagi atau pemeriksa sama-sama dengan pasien tidak dapat mendengarkan lagi, maka interpretasinya adalah swabah sama dengan pemeriksa. Demikianlah proses pemeriksaan fungsi pendengaran dengan tes penala. Terima kasih sudah menonton.